Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang penanya muslim menanyakan kenapa Yesus bisa mengalami kematian di salib sementara Yesus adalah Allah. Nah, dari pertanyaan ini, seorang apologet Kristen yang menjadi lawan bicaranya memberitakan Injil kepada muslim ini dan memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat cuplikan video yang terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, subscribe, share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Iya kan? Iya. Lebih tua. Iya memang kalau masalah periode iya, karena ini yang kitab yang menyempurnakan sebelum kitab-kitab sebelumnya. Dalilnya mana dibilang? Dalilnya di mana kitabmu itu menyempurnakan yang sebelumnya? Tunjukkan sama saya. Mu'alaf saya sekarang kalau ada dalilnya. Tunjukkan sama saya. Yakin nggak? Balik lagi saya Islam. Cepat kalau ada. Kitabmu itu menyempurnakan kitab saya. Ya, Kak mau bertanya, Kak. Iya. Boleh. Ya, saya mau bertanya, apa bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, Kak? Buktinya dia bangkit dari kematian. Buktinya juga dia membangkitkan orang yang mati. Terlalu banyak bukti bahwa dia itu adalah Allah yang jadi manusia. Terlalu banyak. Pertanyaan, dia kan Tuhan yang maha kuasa kan? Dia besar kan? Kok dia bisa merasakan kematian, enggak? Supaya dia menyelamatkan orang-orang yang sudah mati. Kan orang mati itu semuanya di dunia orang mati. Jadi kenapa dia harus mati? Supaya dia menepati janjinya. Kan dia berjanji kepada Adam, berjanji kepada Hawa, berjanji kepada Abraham, berjanji kepada Musa bahwa dia adalah Allah yang akan menyelamatkan ya. Orang-orang yang mati itu, yang sudah mati, yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Ya Yesus itu benar-benar menarik mereka. Makanya di dalam Alkitab dikatakan roh-roh orang itu keluar dari kuburan ketika Kristus itu bangkit. Jadi itu. Iya, Jadi kenapa dia harus mati ke dunia orang mati? Dia kan, supaya dia menyelamatkan orang-orang yang sudah mati. dia kan Tuhan yang berkuasa. Dia kan menciptakan bumi, langit, dan kehidupan. Pertanyaan saya, kenapa dia harus capek-capek jadi manusia, terus dia harus merasakan kematian, sedangkan dia sendiri katanya maha kuasa, berkuasa. Ya itu justru kuasanya. Coba Allahmu bisa nggak turun ke dunia orang mati untuk menyelamatkan kalian? Bukankah itu juga nanti janji Allahmu ya, Maryam 71 sampai 72, dari sana kalian, dari laundry neraka kalian itu nanti Allah akan menyelamatkan kalian kan, insya Allah kan? Itu nggak capek menurut kau? Nggak itu dulu ya, nih ya. Logika kau namanya menyelamatkan orang yang terjun ke sumur, dia masuk ke sumur dan menariknya dong. Gimana sih kau? Itu logika gitu loh. Ini Allah yang di luar jangkauan akal mencoba untuk melogikakan dirinya kepada manusia. Ke dunia orang mati dia turun. Kenapa? Karena semua Musa, semua yang mati ya, yang mati Abraham, Nuh, ya, semua itu ada di dunia orang mati. Nah, dari sana Yesus itu menarik mereka. Adam, Hawa itu ditarik semua. Habel. Makanya Yesus itu bilang, ya, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walau sudah mati. Jadi orang-orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali sama Yesus. Itu buktinya. Pertanyaan itu kemahakuasaannya. Sekarang saya tanya, gimana cara Allah nanti menyelamatkan kalian dari neraka? Ya nanti kita ini Kak, setiap kehidupan itu perbuatan akan dipertanggungjawabkan semuanya. Saya tanya itu gimana cara Allah menyelamatkan kalian dari neraka? Apa dia nggak turun ke neraka sana? Ya udah kau baca itu Maryam 71. Coba kau baca dulu Maryam 71. Saya jelasin dulu Kak ya. Jadi di Islam dibaca itu kan dulu, ada dua. dibaca dulu, baru dijelasin. Masa dijelasin dulu nggak dibaca? Iya. Pertanyaan saya simpel Kak. Bisa nggak Kak? Di waktu yang sama
di dua orang yang berbeda kak, tapi di dua yang tempat yang sama kak. Nggak ngerti aku pertanyaanmu. Di dua apa? Pertanyaan saya, bisa nggak dua orang yang sama dalam satu waktu, dua tempat yang berbeda tapi dalam satu waktu yang sama? Dua orang yang berbeda. Dua orang yang sama, ya. Satu orang yang sama bisa Alah, nggak kau aja berlibet-libet. Benerin dulu. Aduh. Ini Susah coba banget ngomong pertanyaan. apa? Iya, jelas pertanyaan saya. Bisa nggak satu orang yang sama berada di dua Satu tempat orang yang berbeda? sama ya satu orang ya satu. Kok satu orang yang sama sih? Benerin kata-katamu. Nah, jelas ya. Coba dengar ya pertanyaan Gimana saya. Jelas, satu Kak. orang yang Dengar ya. sama, satu orang ya satu? Gimana sih? Ya, sabar. Satu orang yang sama di dua tempat yang berbeda. Bisa nggak Allah. terjadi? Bisa Allah bisa. Ini kita bukan masalah Allah, tapi ini ngomong saya kan Islam, kakak Kristen. Di agama kakak Kristen, otomatis selain bukan orang Kristen, dia di tempatnya neraka, betul? Nggak betul, karena itu kan baru kata-katanya. Itu cuman di dalam buku tertulis. Bukumu belum tentu betul. Itu kan Loh. yang kau iman itu. Apa terbukti? Nggak, Sekarang kalau saya tanya, sudah- apakah Quran kau itu Iya. terbukti? Itu kan cuma Sudah tertulis ada. di kertas. Hilang kertasnya dari dunia ini nggak ada itu semua. Gini pertanyaan Kak, kalau misalkan Al-Quran ini bukan kalam Allah, bukan perkataan Allah, nggak mungkin sampai saat ini Al-Quran itu masih ada. Jadi kau mau bilang Hindu sana itu, kitab Tripitaka itu benar juga dong? Karena sampai sekarang masih ada. Lebih tua lagi dari Quran. Mau apa kau? Tripitaka, kitabnya orang Buddha sana sampai detik ini bahkan lebih tua dari nenek moyangnya si Muhammad. Itu masih ada. Berarti benar Iya, juga dong. Di sini kan Gimana kau? Di sini kan Hah? di sini kan Nah, ini mau jauh lah, jauh. Mikir tuh jauh. Jangan pendek kali, cetek kali cara Nah, mikir sekarang kau. gini Kak, kalau katanya Oke, yang Quran agama kau Kristen- itu baru 1400 tahun. Alkitab saya lebih tua dari Quran kau. Ini masih ada sampai detik ini. Kitab Hindu, kitabnya orang Buddha, sama-sama masih lebih lama. Tunggu ya, sini kok saya kasih tahu ya. Kitab kau itu 1924. Itu baru, bro. Itu baru. Masih ada sampai sekarang. Terus itu membuktikan benar. Yang lebih tua sana lah, lebih tua. Tuh, sekalian itu apa? Kitabnya Empu Gandring itu. Masih ada sampai sekarang. Sembah aja itu sekalian. Ya, itu lebih tua. Kitab kau itu mudah kali. Udah, Jadi- mikirnya udah sampai ke sana, udah jauh mikirnya. Nah, Atau masih di jadi- kubangan? Jadi kitab Al-Quran ini itulah kitab yang terakhir. Nah, jadi Nah, baru kok sebelum sadari sekarang terakhir. Berarti masih bocil. Berarti. Iya kan? Iya. Lebih tua. Iya memang kalau itu kalau masalah periode iya, karena ini yang kitab yang menyempurnakan sebelum kitab-kitab sebelumnya. Dalilnya mana dibilang? Dalilnya di mana kitabmu itu menyempurnakan yang sebelumnya? Tunjukkan sama saya. Mu'alaf saya sekarang kalau ada dalilnya. Tunjukkan sama saya. Yakin nggak? Balik lagi saya Islam. Cepat kalau ada. Kitabmu itu menyempurnakan kitab saya. Sini. Tunjukkan kalau ada dalilnya. Botol kali kau. Asal dengar kata ustadzmu aja kau. Nggak pernah kau baca kitab kau. Norak kau tuh. Klaim-klaim bodoh ini namanya. Klaim murahan kayak gini. Dipercaya aja, masih aja orang ini. Takia, penari gurun yang ternama. Inilah murid-murid botol. Sampai pingsan kau cari, ngopi aja lah kau. Penyempurna. Ada nggak? Jangan lama-lama bang, nanti si kakak yang tadi udah turun dia. Kepental kalau lama-lama ini. Iya udah turun. Aduh. Ayolah, 86. Udah sinyal BPJS.
Cobalah bang, kali-kali ustadz mula bawa sini bang. Aku gemes sekali kalau ngobrol sama kalian ini kayak norak kali lah. Astaga, ya sudah jelas. Gini aja, kamu nggak usah ngomong dengan Ustadz Mana aku, dalilnya? Kak. Cuman Udah. coba Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kita mau menyempurnakan kitab sebelumnya. Ayo. iya coba di surat Al-Maidah, Kak. Ya kau baca. Ayo. Bener nggak menyempurnakan kitab sebelumnya? Kirain. Sekali aku ngomong orang kayak gini nih. Orang. Come check this. Ya, kalian yang bilang-bilang Al-Maidah 48, kalian baca bagus-bagus. Baca aja, baca. Baca Ya, coba bagus-bagus. Kakak yang baca. Apa? Sinyalmu pun nggak jelas, Ya, Dek. Al-Maidah itu. Nggak jelas sinyalmu. Jelas. Wairul, bener nggak sih? Ini suaraku jelas kan? Jelas banget malah. Nah, gimana? Apa? 86? Coba. Ya. Kau baca aja bagus-bagus. Sekarang jelas nggak suara saya jelas nggak, Kak? Terputus-putus, Dek. Nah. Iya, saya nih di kebun, Kak, makanya terputus-putus. Ya, baca. Baca Al-Maidah 86. Al-Maidah berapa tadi? 48 tadi. Coba. Sinyal maupun BPJSD, Dek. Mana? Ada nggak? Sinyalnya nyangkut di cangkok apa loh? Iya. Kayaknya coba kakak yang baca, Kak. Kau Kalau aja saya lah. sinyalnya yang jelek. Ya, kau aja lah. Kau sendiri yang mengatakan kitabmu menyempurnakan kitab sebelumnya. Baca bagus-bagus Iya. dalilnya. Iya, itu sudah jelas, Kak. Sekarang Nggak gini ada pertanyaan dalilnya, saya. masalahnya, Dek. Dalilnya itu nggak pernah ada, Dek. Ya, kau baca aja Ya dulu. sudah. Nah, sekarang gini. Asal dari mana Tuhan kakak itu, Yesus itu? Coba jelaskan kepada saya, Kak. Itu dari tadi udah saya jawab. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Sebelum Loh. segala sesuatu ada, dia itu telah ada. Kenapa ada kisah dia tragedi dengan Bunda Maryam? Why? Itu kan kemanusiaannya. Kan tadi udah kau bilang kan, kenapa, untuk apa Coba- dia datang ke coba jelaskan. dunia? Kok coba dijelaskan, dari tadi udah dijelaskan. Dia datang ke dunia. Kenapa dia datang ke dunia menjadi manusia? Dia yang sebelumnya Allah datang ke dunia. Kalau dikatakan dia datang ke dunia, sebelumnya dia di mana? Di sorga. Siapa yang di sorga? Ya Allah. Coba jelaskan. Udah dijelaskan dari tadi. Enggak nyampe kepalamu. Wong dia Allah kok. Iya, dia Allah yang datang. Jadi dia proses dari kelahiran, Kak, ya? Lahir ya, dari Bunda Kemanusiaan. Maryam. Kemanusiaannya. Kalau dia yang dalam kodrat ilahinya, dia itu ada sebelum segala abad. Jadi dia itu hanya sekedar kodrat ilahinya, dia lahir dari Maryam tadi, Kak. Ini Coba apa sih? kakak baca. Saya tanya, ini apa? Ini apa? Ya, Al-Quran. Oke. Ini yang baru ada abad 7 atau ada kapan ini? Ya, Al-Quran dari abad berapa, Kak? 1924. Itulah. Jadi Al-Quran ini dulu bukan buku. Apa? Sebelumnya apa? Nah, jadi dulu itu, Kak, sebelum itu Allah itu menurunkan kalam Allah lewat diwahyukan ke Nabi Ya, Muhammad. saya tanya, kalamullah itu apa? Makhluk. Kalam Allah itu ialah perkataan Allah, Kak. Oke, perkataan Allah itu baru ada abad 7 atau ada abad kapan? Nah, abad
abad sebelum apa namanya yang apa? Jadi setelah Nabi Muhammad diangkat Saya jadi tanya, nabi. kalamullah itu ada sejak kapan? Itu dulu jawab. Nah, jadi kalamullah itu sejak Aduh. Itu kagak. Masalahnya gini, kalau nggak ada penguapan, berarti air hujan yang turun dari langit atau semesta lain itu bakal membanjiri satu bumi dong. Iya, itu ada ember di atas. Ember yang di wahana-wahana itu yang besar itu suar gitu tiap hari. Iya, terus dikembalikan lagi ke gimana? Terus kalau bumi datar, cemana lah air itu? Kayak tumpah dia kayak piring gitu kan, set gitu. Wah, kadang-kadang saintis sekali memang, sangat saintis. Oh, namanya Emberton. Nah, itulah pokoknya itu. Gimana Brody? Nah, ya, nah sudah ketemu ini Kak. Jadi kalam Allah itu pertama kali diturunkan pada 600 kapan? 600 apa? 620. Tuhanku cinta dia. Coba Kakak jelaskan dulu apa namanya. Apa tuh kau jawab? Kok lari kau? Kau jawab dulu. Jadi kalamnya Allah itu ada sejak kapan? Ya sejak sebelum 610 atau 630 sebelum Masehi. Sebelum jelas. Masehi. Iya. Cuman kau deh. Aduh, ya Allah Tuhan, Engkau masih anak sekolah, nggak pernah nyampah. Aduh dek, sakit kali kepala aku dek. Jelasin dulu masalah tragedi Bunda Maryam itu kok Tragedi bisa apa? terjadi. Jadi gitu, firman Allahmu itu baru ada kapan? Firman Allah itu ya Nggak sabar kali aku loh, seriusan loh. Udah mulai nggak sabar aku. Ngopi dulu sana. Aduh Tuhan, memang harus kayak gini ya kalian semua ya? Rp600. Mengenal satu sama lain setelah di surga. Tapi setelah saya cek-cek ya di berbagai YouTube, dimana Pak Ustadz lain tuh menjelaskan bahwa Anda kayak bidadari, kamu bisa menggauli perawan 100 perawan per hari, itu maksudnya gimana sih Kak Agatha? Boleh nggak dijelasin? Sebenarnya kalau mau minta penjelasan itu ya ke Rumnya Islam sih Kak, karena mereka lebih berkapasitas menjelaskan itu kan surga versi mereka gitu. Iya. Nah, saya tuh mau tanya, kalau misalnya Andai kata mungkin Kak Agatha belum bisa jawab, kalau surga versi Kristen bagaimana? Maaf ya Kak Agatha, saya mungkin belum sepenuhnya mengenal Alkitab saya sendiri, cuman saya sudah yakin dengan Yesus Kristus sebagai jalan kehidupan saya. Jadi mungkin saya juga mau memperdalam agama Kristen saya melalui Kak Agatha. Ya, itu di dalam Alkitab Yesus sendiri bilang ya kan, kamu sesat sebab hari kebangkitan orang itu tidak kawin mengawin, itu ada dalilnya. Lalu Yesus juga mengatakan bahwa kita ini akan hidup sama seperti malaikat terang gitu. Jadi hal tentang kerajaan sorga itu bukan tentang kawin mengawin, bukan tentang makanan atau minuman, tetapi hal kerajaan surga itu apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita didengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul oleh hati,
Semua itu akan disediakan bagi Allah yang mengasihinya di 1 Korintus 2 ayat 9. Jadi surganya orang Kristen itu ya surga yang tanpa adanya kebinasaan, tanpa ada ratap tangis, duka cita, gertak gigi, penderitaan, perkabungan. Yang ada hanyalah sukacita gitu. Kita memuji-muji Allah siang dan malam. Di dalam Wahyu juga tertulis demikian gitu. Baik, salam Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh Agatha dan penanya muslim di video tadi. Ya, mereka membahas tentang ketuhanan Yesus Kristus. Di awal, ya, penanya muslim ini mempertanyakan kenapa Yesus bisa mengalami salib sementara Yesus adalah Tuhan. Dan sudah dijawab oleh apologet Kristen di video tadi dengan jawaban yang luar biasa dan alkitabiah. Nah, sedikit saya tambahkan, kenapa Yesus kemudian mengalami salib sementara dia adalah Allah yang berkuasa. Ya, ini berbicara tentang bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa sehingga Yesus harus datang ke dunia ini untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa dan memerdekakan manusia supaya orang yang percaya kepada Yesus masuk surga. Nah, di dalam perjanjian lama, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, umat-umat Tuhan melakukan penebus salah mereka dengan mengorbankan anak binatang, ya, atau mengorbankan binatang sebagai korban bakaran bagi Tuhan, ya, sebagai persembahan mereka untuk menghapus dosa mereka. Nah, pertama, Tuhan tahu kemampuan manusia. Kalau sampai hari ini kita melakukan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan dalam perjanjian lama, maka sangat sulit bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan, apalagi dengan ekonomi yang cukup sulit, ya. Sekarang ya sangat susah untuk mencari yang namanya cuan, yang mencari yang namanya kebutuhan hidup. Nah, bagaimana kita kemudian menyediakan binatang misalnya untuk kita jadikan sebagai korban, sementara kita makan sehari-hari aja susah nyarinya gitu loh. Jadi Tuhan tahu kemampuan manusia. Dan hal yang paling mendasar bahwa perbuatan manusia tidak bisa membayar hutang dosa mereka. Ya. Karena kenapa? Kita ini manusia, ya, manusia yang penuh keterbatasan. Mungkin hari ini merasa bersalah dan bertobat, tapi besok ya mungkin kita melakukan hal yang sama. Nah, untuk itulah Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan dosa itu, ya, sehingga orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tapi bukan berarti ketika kita percaya Yesus maka kita bebas melakukan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Tidak, saudara firman Tuhan. Kita juga harus taatkan firman Tuhan sebagai wujud dari keselamatan yang telah kita terima. Nah, saudara belum Tuhan, itu sedikit penjelasan dari saya tentang Yesus datang ke dunia ini bahkan rela mengalami salib gitu loh, ya. Dan apa tanggapan saudara mengenai hal itu? Silahkan tulis di kolom komentar, ya, tuliskan komentar yang baik
yang positif, terutama komentar yang memuji muliakan nama Tuhan. Dan di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita, mari kita tetap semangat dan mari kita tetap optimis bahwa yang terbaik dari Tuhan menjadi milik kita. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.